Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 24 Praktikum Elektronika akan menjelaskan terkait timer 0, rangkaian timer 0 dan TKP5. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan rangkaian oleh Sidki. Perkenalkan, nama saya Sidki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang ada di timer 0 ini. Yang pertama ada Atmega 16, kemudian ada LCD, lalu ada kapasitor dan kristal. Nah, nanti LCD ini dihubungkan dengan port C-nya si Atmega. Nah, nanti di LCD ini dia akan nampilin timernya. Selanjutnya, saya Olivia akan menjelaskan tab saat rangkaian timer 0. Jadi yang pertama kita bikin project dulu. Jadi pertama kita milih Atmega. Terus di sini kita menggunakan frekuensi clock-nya sebesar 12 MHz. Terus ke alphanumeric LCD-nya enable, terus port C-nya kita jadiin keluaran. Terus karakter di LCD-nya juga diganti jadi 16. Di situ ke timer, tab timer. Di sini kita menggunakan timer 0. Clock value-nya kita ubah jadi 11719 kHz. Habis itu kita pakai overflow interrupt, dan ini diisi jadi time value-nya jadi ininya kita isi jadi 8A. Terus programnya di generate. Ya, jadi muncul codingannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Melani, NRP 0231940017. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan untuk rangkaian timer yang menggunakan timer 0. Nah, untuk rumusnya periode timer 0 itu kan sama dengan periode clock dikali 256 dikurang register timer 0 dikalikan dengan prescaler. Nah, di rangkaian timer yang menggunakan timer 0 ini diminta periodenya itu supaya menjadi 1 detik. Nah, rumusnya itu kan timer 0 dikalikan jadi rumus untuk periode timer 0 itu kan timer 0 sama dengan TOS-nya dikali 256 dikurang TCNT0 dikali N. Nah, diminta agar periodenya itu sama dengan 1 second. Nah, untuk menghasilkan periode timer selama 1 second, timer 0 ini nggak bisa karena ada keterbatasan jumlah bit, yaitu hanya 8 bit, yang nilainya itu 256. Nah, oleh karena itu kita memanipulasi program supaya timernya itu menghasilkan 1 detik. Caranya itu membuat timernya itu selama 10 milisecond, kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 100 kali atau looping 100 kali, maka hasilnya timer selama 1 detik. Di situ bisa dilihat ada 10 milisecond dikali 100, hasilnya 1 detik. Nah, pada aplikasi ini diinginkan lamanya timer itu 10 milisecond.
T-timer 0 sama dengan 10 milisecond sama dengan 0,01 second. Nah, kalau saya menggunakan frekuensi kristal yang 12 MHz dan menggunakan skala clock-nya itu 1024, maka perhitungannya itu jadi 0,01 sama dengan 1/12 MHz dikali 256 dikurang TCN T0 dikalikan dengan N-nya 1024. Nah, di sini kita dapat TCN T0-nya itu sama dengan 138 atau dalam heksa itu dia 8A. Nah, nilai yang 8A ini yang dimasukkan tadi pada setting di CV AVR-nya yang telah dijelaskan oleh teman saya Alivia. Perkenalkan, saya di sini Ardava akan jelaskan codingan dari timer tadi. Di sini ada library, ada itu kita tambahkan stdlib.h, kemudian ada lcd.h untuk membolehkan fungsi LCD-nya itu. Terus kita deklarasikan beberapa variabel. Yang pertama naik, variabelnya di atas, naik. Halo, oi, variabelnya di atas itu. Ada unsigned char, temp 6, terus ada loop, kemudian data juga. Kemudian di bawah itu ada fungsi ditambahkan loop plus karena di sini akan terjadi pengulangan sebanyak 100 kali. Maka kita tambahkan loop plus. Terus ada kondisi itu jika loop sudah sama dengan 100, maka data itu akan dijumlahkan 1. Kemudian akan kembali lagi loopnya jadi 0. Nah, ini program utamanya. Di sini kan yang di data itu kita tampilkan sampai angka 10, kemudian kita kembalikan lagi jadi 0. Maka di sini saat data itu sama dengan 0, maka LCD itu akan diberikan perintah LCD clear, kemudian nilai data itu akan dikembalikan jadi 0. Nah, itu kondisinya. Kemudian untuk programnya sendiri itu ada pertama LCD go to X, berarti 0,0, berarti kita menuju baris pertama dari LCD-nya itu. Kemudian di baris pertama itu kita tambahkan put SF practicum timer. Nah, kemudian ada itoa data temp, itu berarti kita mengubah tadi integer data ke temp agar bisa ditampilkan di LCD. Terus ada LCD go to X, terus kita turun ke baris kedua dari LCD tersebut, terus kita taruh variable temp, kita tampilkan angkanya. Sudah. Perkenalkan, saya Ilham Aldias. Saya akan menjelaskan tentang simulasi pada T-timer 0. Nah, di sini pada simulasi akan dilihat perubahan datanya akan tetap terjadi selama 1 detik. Dan ketika telah mencapai angka 10, maka akan kembali ke angka 0. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas TKP5. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sidki. Silakan, Sidki. Oke, jadi di TK ini kami mendesain stopwatch dengan menggunakan timer 0 dan timer 1 dengan spesifikasi. Yang pertama frekuensi clock-nya 2 MHz, kemudian delay timer 0-nya 100 ms, dan delay timer 1-nya 1 second. Nah, kemudian di rangkaiannya itu terdapat sebuah Atmega 16, kemudian ada LCD, ada kapasitor, ada resistor, dan juga ada 3 push button. Saya Olivia akan melanjutkan penjelasan dari Sidki tadi. Jadi tadi udah diketahui kan frekuensi clock yang digunakan itu sebesar 2 MHz. Terus kita juga mengatur di tab alphanumeric LCD-nya berdasarkan rangkaian tadi, kita menggunakan port C sebagai keluarannya. Setelah itu juga kita mengatur karakter atau lainnya di LCD-nya sebesar 16. Selanjutnya kita mengatur timer atau counternya.
Yang pertama saya akan menjelaskan di timer 0-nya. Nah, di timer 0-nya ini, delay timer 0 yang dibutuhkan itu sebesar 100 milisekund. Jadi kita membuat clock value-nya itu yang terkecil, yaitu 1,953 kHz. Terus berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan time value-nya itu dalam hexa itu 3D. Terus ini juga jangan lupa dicentang overflow interrupt-nya. Nah, jadi didapatkan timer periodnya itu 99,84 milisekund, mendekati 100 milisekund. Nah, sedangkan untuk timer satunya, yang dibutuhkan delay timernya itu sebesar 1 sekund. Sama, kita juga menggunakan clock value-nya itu yang terkecil, yaitu 1,953 kHz. Dan dari perhitungannya didapatkan value-nya sebesar F85E. Dan jangan lupa untuk mencentang timer 1 overflow. Nah, jadi didapatkan timer periodnya itu 1,004 sekund atau mendekati 1 sekund. Ya, bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Alivia. Sebelumnya perkenalkan, saya Melani Septiawati, NRP 0231194000. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan mengapa timer value-nya itu dimasukkan 3D. Jadi kan diketahui untuk frekuensi clock-nya itu adalah 2 MHz, terus delay timernya itu 100 milisecond untuk yang timer 0. Untuk rumusnya sendiri itu periode timer 0 atau T timer 0 sama dengan periode clock dikali 256 dikurang register timer 0 dikalikan N. Nah, karena di sini timer 0 menggunakan yang 8 bit, makanya dalam perhitungan kita masukkan yang 256. Jadi, didapatkan register timer 0 itu sama dengan 60,6875 atau kita buat pendekatan 61. Dalam hexa itu hasilnya 3D. Sedangkan untuk yang timer 1 itu kan menggunakan yang 16 bit, sehingga kita masukkan ke perhitungan itu 65.536. Jadi rumusnya itu T timer 1 sama dengan TOSC dikali 65536 dikurang TCNT1 dikalikan N. Hasilnya register 1 itu didapat 63.582 atau dalam hexa itu F85E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardafa, NRP 03. Saya akan jelaskan. Ini kita memasukkan library stdlib.h. Kemudian kita deklarasikan beberapa variabel, yaitu ada integer data, terus condition sama dengan 0, millisecond 0 sama dengan 0, second 0 sama dengan 0, dan minute 0 sama dengan 0. Terus juga dideklarasikan variabel char, yaitu millisecond 1, dan second 1, dan minute 1 yang jumlahnya 4 char. Kemudian di baris 21 itu ada increment data, jadi setiap waktu ini ya, setiap satu nanti ini datanya itu bertambah 1. Kemudian untuk sistem stopwatch-nya, jadi di sini millisecond, jika millisecond 0-nya itu lebih dari sama dengan 10, maka nanti datanya akan menjadi 0, kemudian millisecond 0-nya akan kembali 0, dan second 0-nya akan bertambah jadi 1. Kemudian jika second 0-nya itu mencapai 60, maka second 0-nya akan kembali 0 dan akan menambah di variabel menitnya tambah 1 gitu. Di sini ada fungsi tombolnya. Terus fungsi tombolnya pertama ada kondisinya ketika pin A 0-nya itu sama dengan
0 dan kondisinya itu sama dengan 0, maka LCD-nya akan di-clear. Kemudian kondisinya kita berubah jadi 1. Dan tadi kan hasil penjualan datanya itu akan masuk ke variabel millisecond 0. Selanjutnya kondisinya berikut yaitu ketika pin A1 yaitu 0 dan kondisinya 1, maka berarti pin A10 itu berarti saat kita mencet tombol dari stop maka LCD itu akan clear dan kondisinya kembali 0. Dan ketika pin A2 sama dengan 0 dan kondisi 0, maka ini maksudnya saat kita mengklik tombol restart, maka millisecond, second, dan menitnya itu akan kembali ke angka 0 gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita akan membahas tentang sintaks untuk kondisi nyala mati. Jadi if condition sama dengan 1, millisecond 0 akan sama dengan data. Lalu LCD go to XY 0,1 ini menunjukkan posisi display pada LCD. LCD put SF stop itu menunjukkan apa yang akan didisplay pada LCD. Yang akan didisplay berupa tulisan stop yang ditandai di antara dua tanda petik 2 dan else jika condition bukan 1 kondisi lainnya, maka LCD go to XY01, LCD put SF start reset. Mengubah integer menjadi char agar terbaca oleh LCD. Jadi yang akan didisplay oleh LCD itu adalah variabel tipe char, sehingga diperlukan konversi itu A, itu bermakna integer to array, minute 0, minute 0, minute 1, dan seterusnya hingga millisecond 0, millisecond 1. Pada bagian cetak LCD, sama seperti yang ini intinya juga mendisplay pada LCD. Intinya LCD go to XY 0,0 juga menunjukkan posisi. LCD put SF timer itu menunjukkan apa yang akan didisplay. Ini adalah persyaratan. If minute 0 kurang dari 10, LCD put SF 0, LCD put S minute 1, LCD put SF titik 2, oke. Sedang untuk second 0 kurang dari 10, LCD put SF 0, LCD put SF second 1, LCD put SF titik 2, LCD put SF millisecond, LCD put SF 00. Jadi untuk pada bagian di mana LCD put SF second 1 itu berarti nilai dari second 1 ditampilkan. Sedangkan jika ada LCD put SF lalu ada petik 2, maka yang ada di antara petik 2 itu yang akan ditampilkan. Saya Ilham, saya akan melanjutkan melakukan simulasi pada timer 0. Jadi ketika tombol startnya ditekan, timer akan mulai menghitung dari digit milisekon baru ke sekon. Kalau misalnya udah sampai 60 sekon, maka akan nambah lagi ke menit. Selanjutnya, kalau misalnya ditekan tombol stop, maka timer akan berhenti. Dan jika ditekan tombol reset, maka penghitungan akan kembali menjadi 0. Selanjutnya untuk timer 1, nah untuk simulasi timer 1 sendiri, itu digit yang paling 2 digit terakhir dimulai dari sekon ke menit baru ke jam. Jadi ketika ditekan tombol start, maka akan mulai perhitungan dari angka sekon dulu ke menit baru ke jam. Lalu ketika ditekan tombol stop, maka perhitungan akan berhenti. Dan ketika ditekan tombol reset, maka perhitungan akan kembali menjadi 0.
Baiklah, mungkin sekian dari kelompok 24. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.